kan yang bersihin. Nah yang pertama sebelum kita memandikan secara menyeluruh, kita harus tahu dulu apa aja yang harus dipersiapkan. Ya, yang pertama airnya harus bersih, juga suci. Nah juga ada satu lagi yaitu airnya diusahakan air yang mengalir. Ya. Nah yang pertama kita harus bersihkan dulu si jasad semuanya. Maksudnya ini tuh keluarkan kotoran-kotorannya. Pertama dari 2 lubang, ya lubang atas, lubang ini ya, lubang ini dulu, lubang depan ataupun belakang, atau enggak kalau disebut dalam dalil itu 2 dubur, ya. Jadi bagian depan ataupun bagian belakang. Nah terus yang pertama sebelum ke dubur ini dulu yang dibersihkan. Ini apa? Hidung, lubang hidungnya kita harus pakai sapu tangan. Satu tangan atau enggak kita pakai sarung tangan yang karet. Nah kita bersihkan dulu ininya. Terus telinganya kita bersihkan juga menggunakan apa? Cotton bud. Udah dibersihin nih, telinganya udah, hidungnya udah, ya. Nah nanti kalian perlu gini nih, jika kita rada kieu tah kudu dikieukeun saeutik, ya. Nah maksudnya tujuanna meh ketika terus diluluskan perut tangan terus. Nanti si badan gini nanti bisa membersihin isi dalam perut ketika kepala luar dulu dari 2 lubang yang di bawah, ya. Nah kita perlu dipijitin nanti mau tidur khusus atau enggak kita tekan. Nah itu sudah keluar. Kalau sudah bersih, nah bersih lagi ini dibersihkan, kemudian dikomehan cebokin dulu. Nah udah dicebokin baru ke pemandiannya. Yang pertama diwudukan dulu. Gimana cara wudunya? Cara wudunya adalah, nah cara wudunya kita ambil air sedikit jadi jangan dibius sekaligus. Jadi air pakai tangan diusahain ke mukanya. Nah udah ke mukanya baru nanti ke setelah tangan kanan kiri ke bagian rambut. Bisa mau diginiin juga nggak apa-apa, ya. Kalau rambut kemana? Ke telinga, ke kaki. Nah udah gitu setelah dari apa namanya tuh wudu baru kita mandikan wudu. Nah tapi jangan menggunakan air atau enggak airnya itu jangan dilempar, sebutannya itu jangan diseblok. Kalau di bahasa namanya udah diseblok tuh, tapi dikucur launan, ya. Kemudian pakai sabunnya wangian. Setelah dimandikan, setelah dibilas, terakhir itu harus dimandikan atau dibilas dengan air pengawet. Jenazah itu pakai kapur barus. Tahu kapur barus? Apa kapur barus bahasa lainnya? Kamper. Nah, jadi kampernya tuh direndam pakai air. Ya, si kampernya direndam ke air. Nah, nanti dibilas ke jenazah. Biar apa? Biar awet. Maksud awetnya ini biar tidak menimbulkan baunya. Nah, setelah dibilas menggunakan air kapur barus, dikeringkan. Ya. Udah dikeringkan, nah barulah dikafani. Nah sekarang mulai praktek mengkafani. Wapit sebelum mengkafani, ya perlu diperhatikan teh saat acara ya kain kapan atau sebelum kain kapannya dilipat, kita pasang dulu kapas. Bagusnya tuh kapas, ya kapas yang kan suka lihat-lihatnya kalau di film-film suka ada kapas di lubang hidung. Nah itu tuh menjaga takutnya ada darah yang keluar gitu. Jadi nanti pasang kapasnya itu yang pertama di hidung, yang kedua di telinga, yang keempat di dubur. Nanti si kapasnya itu dibentuk kayak ini celana dalam, ya 3 kolor tuh disimpan di sini nantinya. Nah udah itu baru semuanya pakai kapas ditutupin. Pakai kapas semuanya sampai dari atas kepala sampai ke bawah sampai kaki. Nah sebelum ke
kain kafan juga kita harus persiapkan dulu ya. Kain kafan untuk laki-laki itu 3 lapis ya. Lapis pertama ini seperti baju ya, terus kayak sarung yang keduanya. Nah baru lapis 2 dan 3-nya itu yang pertama lapis ini ya, jadi lapis kedua dan 3 itu seperti ini. Yang lapis pertama hanya menutupi sebagian, biasanya kayak gini caranya itu. Nah, lihatnya nih, kalau ini kan ini lapis pertama segini. Nah kalau yang lapis kedua itu bukan di sini tapi di sini, jadi menutupi silang posisinya ya, si apa ya tengahnya itu. Nah kalau untuk perempuan itu lebih banyak lagi jumlah apa namanya itu, jumlah lapisannya. Kalau perempuan itu ada 5 lapis. Yang pertama kerudung, ada kerudung, ada untuk menutupi badan seperti baju, baju, lalu ada untuk menutup bagian perut dan paha. Lalu yang 2 sama 2 lapisnya untuk ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak membentuk lekuk tubuh, jadi harus kelihatannya lurus kan gitunya, harus rapi gitu, nggak ada misalkan yang bentuk kelihatannya gendut gitu, perutnya kelihatan nggak boleh, jadi nggak boleh ketat sebutannya gitu ya. Nah dia mulai ke setelah sudah dipasang kapan lagi kapas, baru kita lipat kain kapannya. Nah contohnya misalnya ini kan jasad laki-laki ini ya. Nah contohnya kan ini contoh buat si bajunya. Nah bajunya itu nanti seperti ini kurang lebih. Si kopi angkatlah kapanan. Nah nanti si bajunya tuh kayak gini posisinya tuh, tapi lurus ya, jadi lurus kayak gini buat menutupi badan. Nah setelah ini ada lapisan juga di sini. Oh ini. Nah ada juga lapisan yang buat seakan-akan menggunakan sarung, kayak pakai sarung. Nah buat nutupin yang ini. Nah batasnya ini tadi batas aurat. Yang pertama dari mana ini? Ya atau besarnya sampai ke bawahnya lutut. Nah jadi si sarungnya itu menutupi seperti ini. Ini lapis pertama. Nah barulah masuk ke lapis kedua. Setelah udah dipasangin bajunya dan lain-lainnya, baru kita tutup gini. Nah udah ini untuk kain kafan ini harus dilebihin ya. Misalkan ini tinggi si mayat ini cuma 100 cm ya, sampai 1 meter, kita lebihin 50 cm. Untuk apa? Untuk sisanya ini nanti kan bakal sisanya itu ditaliin gitunya. Nah coba lebih tadi ya. Nah, kamu sini belajar. Ini kan udahnya nih, satu kan udah satu lipatan di sini. Ber. Nah, mana. Nah, ya sukun air dapat ke. Nah, gitu. Nah, mulanya ngibir tuh. Nah, lurus. Nah, gitu. Sok airnya tarik ku ieu ka dieu lapisanna. Tutup ka dieu. Nah, kalau udah gini, misal ini anggap udah 2 lapis ya. Udah 2 lapis. Sekarang enak kalau dia pegang ujungnya di bulan gitu kan. Tadi ada dia. Ambil dia. Nah, oke sami. Sok. Ujungnya belah dia. Nah. Sok sing yang pertama kita sebelum menyalakan harus ada niatnya tahu? Nah, ini niatnya. Usolli ala hadal mayyit ala hadal mayyiti lillahi ta'ala. Nah, itu untuk mayat laki-laki. Kalau perempuan beda lagi. Coba usolli ala hadihil
ala hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, baru takbir pertama Allah. Nah, bacaan yang pertama ini Al-Fatihah. Al-Fatihah dulu. Nah, setelah Al-Fatihah baru takbir kedua. Ya, Allahu Akbar. Nah, di takbir kedua ini membaca sholawat. Nah, yang paling mudah ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali wa barik Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina wa ala fil alamin Nah, lanjutlah yang takbir keberapa? Ketiga. Takbir ketiga pembacaannya tahu nggak? Sekarang takbir ketiga dulu. Allahu Akbar. Ikutin Bapak. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk mayat laki. Kalau untuk mayat perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, setelah itu berulah takbir keempat. Takbir keempat Allahu Akbar. Nah, takbir keempat bacaannya Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walau. Nah, kalau perempuan itu untuk laki-laki. Nah, ini untuk perempuan. Allahumma la tahrimna ajraha wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Nah, setelah itu baru kita pada menguburkan. Nah, sekarang kan bagian nguburin ya. Nah, buat nguburin itu ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya, ada peraturannya. Kenapa? Agar bau mayit itu tidak tercium oleh binatang buas. Apa binatang buas apa aja? Ular, terus harimau, apa lagi? Buaya. Nah, itu kan pemakan daging. Ya, nah, menjaga agar kuburan ini tidak digali oleh binatang buas. Nah, yang pertama dalamnya itu, dalam ke bawah tanahnya itu kurang lebih, misalkan ini berapa tingginya? 100 cm misalnya, waktunya 100 cm, tambahin lagi sekitar 70 cm. Ya, misalnya kurang lebih setengah meter lebih tambahinnya, atau enggak seperti kurang lebihnya 2 meteran. Dalamnya untuk tinggi atau panjangnya itu tergantung kepada tinggi mayit ya. Untuk lebarnya sekitar 1,7 meter ya. Jadi 170 cm ketinggian. Nah, kedalaman berapa meter? 2 meter. Kurang lebihnya 2 meter. Untuk panjangnya tergantung tinggi mayit. Nah, nanti ketika misalkan bikin liang kubur, nah ada satu nanti di bawah nanti ulah rata juga kieu, tapi kudu aya anu ngalebokna. Tujuannya nanti kan mayitnya harus gini posisinya. Nah, mayitnya bukan gini tapi gini, nyamping ya. Nah, biar apa? Biar menghadap kiblat, bukan menghadap Allahnya, tapi menghadap ke arah kiblat. Jadi si liang lahatnya itu sebutannya itu liang lahat. Jadi mengalami nanti sebutannya liang lahat. Nah,
Nah, hasil yang latih ini tujuannya biar mayit menghadap ke arah kiblat. Nah, udah digali. Nah sekarang coba nih shotput, ya diajar. Nah sekarang arahin ke pinggir. Nah ini kan udah ngadep ini. Nah si tali yang tadi, tali kain kapangnya ini dibuka semuanya, sob. Dibuka. Nah dibukanya. Satu buka nah. Berarti mana? Nah, kalau udah dibuka, ini tuh dibukain, nah, siang ininya tuh. Nah, diusahakan, ini kan mayitnya misalnya, si mayitnya harus nempel pipinya ke tanah, biar cepat diurai oleh tanah. Jadi nggak membusuk dulu, biar langsung diurai sama tanah. Kalau misalkan, misalnya si mayitnya udah terlalu kakunya, nah, pakai ini tanah. Dibikin bobolaan, tau? Dibikin bobolaan jadiin bantal gitu. Kayak misalnya digoyangkeun kieu teh ngabalik deui kieu nya. Tah, ganjel deui belakangna. Ku tanah deui, tanah bobolaan teh geus aya bobolaan di depanna. Simpan di belakangna. Jadi enggak ganjel. Nah, setelah sudah disiapkan ini, barulah untuk terakhir kalinya mayit mendengar azan, diazankan terakhir kalinya. Setelah diazankan baru kita kuburkan, kita tutup, ya ditutup tapi jangan langsung tanah. Kita pakai kayu dulu. Nah kalau misalkan apa harus pakai kayu dulu. Kalau jangan langsung aja tanahnya. Bukan, kan udah nggak bisa napas biasanya juga. Nah tujuannya biar yang pertama tidak merusak anggota tubuh jasad, tidak merusak jasad. Kalau langsung tanah kan berat, yang ada nanti jasad rusak, gitu. Jadi tidak boleh rusak langsung, harus ditahan dulu. Nah pakai papan ditahan, dulu pakai papan semuanya, barulah masuk tanahnya juga yang paling pertama di sini harus padat dulu. Ya, kalau nggak padat, nanti misalkan hujan, ambles, gitu. Nah, kalau ambles ditaburkannya itu mayat nanti ke atas karena ada nanti air duduk lagi itu. Kembali lagi ke tempat duduknya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari materi dari awal sampai akhir sudah Bapak sampaikan. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Bapak ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kelemahan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.